Gas, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami materi minggu ke-8, yang ini tentang upaya hukum di luar pengadilan pajak, non-litigasi bagian 1. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sari Apida Putri dengan NIM 2233090 sebagai moderator, dan rekan saya Nama saya Muhammad Farah dengan NIM 2233106. Perkenalkan, nama saya Nyayuda Laulandari dengan NIM 2233069. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Pak. Akan dipersilahkan. Materi pertama akan dibacakan oleh Farhan. Batas waktu pembahasan P. Yang pertama itu surat pemberitahuan masa paling lama 20 surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Surat pemberitahuan pajak penghasilan tak kala terlampaui batas waktu tersebut di atas, wajib pajak berhak memperpanjang jangka waktu penyampaian pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan. Cara menyampaikannya secara tertulis kepada penyampaian secara lisan tidak boleh. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum atas selepas pula dilakukan dengan pemberitahuan perpanjangan harus disertai dengan yang pertama, surat orang pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dela. Kepada Dela dipersilahkan.
B. Pembetulan surat pemberitahuan. Yang pertama, lakukan pembetulan sebelum pemeriksaan. Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPH, pembetulan SPT pajak memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Batasnya yaitu sepanjang belum dilakukannya tindakan pemeriksaan pajak oleh pemeriksaan pajak telah dilakukan, maka hak wajib pajak untuk membetulkan SPT tutup. PP nomor 74 tahun 2011. Ketentuan ini dipertegas dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011. Di dalamnya menyatakan penegasan kembali mengenai batas waktu wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT pajak. Dalam PP nomor 74 ini menegaskan bahwasannya wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan, verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan oleh DJP. Yang ketiga, pembetulan sebabkan SPT lebih bayar dan rugi. Pasal 8 ayat 1A Undang-Undang KUP khusus pembetulan SPT lebih bayar dan rugi. Terdapat tambahan batas waktu yang telah ditentukan. Seorang wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT lebih bayar atau rugi, maka pembetulan SPT dapat dilakukan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Kadaluarsa penetapan merupakan jangka waktu selama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, sebagaimana tertuang dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Selanjutnya, pembetulan SPT dalam rangka mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan masa maupun tahunan yang telah disampaikan oleh wajib pajak terbatas pada hal-hal sebagai berikut ini. A. Pajak-pajak terutang yang masih harus dibayar menjadi lebih besar. B. Rugi menjadi lebih kecil berdasarkan ketentuan perpajakan. C. Jumlah harta menjadi lebih besar. D. Jumlah modal menjadi lebih besar. Yang keempat, sanksi bunga atas pembetulan SPT. Saat wajib pajak melakukan pembetulan SPT yang berakibat utang pajak lebih besar, maka dikenakan sanksi 2% per bulan atas jumlah pajak kurang dibayar. Ketentuan ini dihitung sejak saat menyampaikan surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. C. Angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dasar hukum pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak adalah pasal 9 ayat UU KUP di mana ayat 4 UU KUP di mana disebutkan bahwa Dirjen Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak paling lama 12 bulan. Ketentuan teknis mengenai tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam PMK nomor 242 garis miring PMK 03 garis miring 2014. Permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak di atas harus diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Surat permohonan mencantumkan A. Jumlah pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran, atau B. Jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. 3. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB yang masih harus dibayar, selain memenuhi persyaratan huruf dan B di atas, wajib pajak harus tidak memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya, dan permohonan dimaksud juga harus dilampiri fotokopi SPPT, SKPBB, atau SDP PBB yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
D. Pembetulan ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan keputusan yang dapat dibetulkan karena kesalahan tulisan dan atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang KUP adalah 1. Ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. 2. Surat tagihan pajak. 3. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 4. Surat keputusan pemberian imbalan bunga. 5. Surat keputusan keberatan. 6. Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi. 7. Surat keputusan penghapusan sanksi administrasi. 8. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak. 9. Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Kemudian, menurut penjelasan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang KUP ditegaskan bahwa ruang lingkup pembetulan terbatas pada kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut. 1. Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. 2. Kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan. Selanjutnya, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas sanksi administrasi yang ada dalam surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP). A. Permohonan pengurangan sanksi administrasi diajukan apabila menurut Anda perhitungan besarnya sanksi dalam SKP atau STP tidak benar. 2. Permohonan penghapusan sanksi administrasi diajukan apabila menurut wajib pajak sanksi administrasi dimaksud tidak seharusnya dikenakan. Selanjutnya, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Selanjutnya, syarat permohonan. 1. Satu permohonan untuk satu surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk surat tagihan pajak disebabkan adanya pajak yang kurang dibayar berdasarkan ketetapan pajak. Sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama, maka satu permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu surat tagihan pajak. 2. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut wajib pajak dengan disertai alasan. Yang keempat, permohonan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Yang kelima, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Selanjutnya, ketentuan permohonan. Yang pertama, atas surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang diajukan permohonan tidak diajukan upaya hukum lain, seperti keberatan, permohonan pengurangan, atau pembatalan SKP atau STP. 2. Permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 kali. 3. Permohonan yang kedua harus diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Dan yang keempat, permohonan yang kedua tetap diajukan terhadap surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jangka waktu penyelesaian permohonan. Permohonan wajib pajak akan diproses paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Pencabutan permohonan. Wajib pajak yang telah mencabut permohonan tidak berhak untuk mengajukan kembali permohonan yang sama dengan jenis permohonan yang dicabut. Materi yang terakhir yaitu pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. 1. Persyaratan. Asli satu surat permohonan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan wajib pajak untuk satu surat ketetapan pajak kecuali SKPKB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13A Undang-Undang KUP. SKPKBT yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang KUP dan SKPLB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP. Lampiran 1 PMK 8 PMK 3 2013 huruf D yang ditandatangani oleh wajib pajak atau wakil kuasa. Yang kedua, surat kuasa khusus dalam
dalam hal surat pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak ditandatangani oleh kuasa wajib pajak. Yang kedua, sistem mekanisme dan prosedur. Layanan ini diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang diterbitkan tanpa satu, penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau dua, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak, kecuali surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang KUP. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang KUP dan surat ketetapan pajak lebih bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP. Waktu penyelesaian paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.